أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Adapun tema ceramah saya yang singkat ini, saya mengambil tema tentang menghadapi musibah pada bulan Ramadan. Saya menyimpulkan ada 3 peristiwa besar, yang mana peristiwa ini sangat berkaitan dengan musibah yang kita alami ini. Yang pertama adalah turunnya Al-Quran. Sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi tengah sedih melihat umatnya, di mana bangsa Arab di kala itu jauh dari kata beradab. Orang-orang yang jahiliyah, yang saling membunuh, yang saling menyakiti, yang tidak beradab dan tidak manusiawi sama sekali. Nah, di tengah kesedihan itu Nabi besar Muhammad SAW menyendiri, dan beliau akhirnya mendapatkan wahyu dan menenangkan hati beliau dan mendapatkan petunjuk agar bagaimana membimbing umat-umatnya. Setelah itu ada peristiwa yang kedua, di mana peristiwa yang kedua ini terjadi pada 17 Ramadan juga, yang mana terjadinya perang Badar. Terjadi perang Badar ini ketika kaum muhajirin berhijrah ke Madinah. Ketika itu, setelah mereka berhijrah, ketika itu rumah-rumah mereka ditinggalkan begitu saja. Nah, Abu Sufyan bahkan merampas semua rumah-rumah mereka, dan akhirnya harta-harta milik mereka dibawakan untuk berdagang. Di mana Rasulullah memerintahkan kepada umatnya agar mengambil harta dan hak mereka kembali kepada orang-orang kafir Mekah atau orang-orang Arab tersebut. Ketika diambil harta mereka, bukan harta rampasan perang tapi harta mereka, terjadilah orang-orang Mekah mau menyerang Madinah, sehingga mereka bertemu di sungai yang namanya Sungai Badar. Ketika bertemu di Sungai Badar, kaum kafir Mekah berjumlah 1000 orang, dan kaum muslimin cuma berjumlah 313 orang. Ketika itu terjadilah perang yang berkecamuk hingga memenangkan kaum muslimin yang hanya berjumlah sedikit. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Nah, waktu yang terjadi itu, Islam bisa dikatakan waktu itu belum maju. Islam bisa dikatakan itu masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya. Barulah setelah itu yang ketiga yang saya ambil kesimpulannya, yaitu pada Indonesia, yaitu pada 17 Agustus, di mana orang Islam waktu itu sebelum itu tengah mengalami yang namanya penjajahan, dan akhirnya mereka bisa merdeka pada bulan Ramadan. Bisa merdeka karena pemikiran-pemikiran mereka dan akal jernih mereka pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini akal kita akan dibuat sebaik mungkin agar bisa jernih. Kenapa agar bisa jernih? Karena nafsu kita dilatih untuk menahan, hingga otak kita itu tidak menjadi susah atau tidak menjadi kotor, hingga orang-orang pada waktu bulan Ramadan bisa membuat Indonesia merdeka karena kejenihan akal mereka pada bulan Ramadan. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, pada COVID-19 ini, pada zaman corona ini, saya menghimbau, bukan saya tapi pemerintah menghimbau kepada kita
agar kita bisa menjadi menaati aturannya, supaya kita terhindar dari yang namanya penyakit corona atau virus corona ini, agar kita bisa memenangkan musibah yang terjadi ini sekarang ini, yang telah melanda kita, bahkan melanda dunia, yang mengguncang hancur dunia ini, yang bahkan banyak mengakibatkan korban berjatuhan di mana-mana, banyak yang meninggal, bahkan ratusan sampai ribuan. Untuk itu kita bukan takut, keimanan kita sekarang diuji. Kita bukan takut, tapi kita menaati aturan yang lontarkan kepada kita, yang diarahkan kepada kita, agar kita tidak melakukan keramaian, tidak keluyuran, tidak kesana kemari, karena corona ini membuat kita bisa menetap di rumah beribadah dengan baik. Pemerintah juga menghimbau kepada kita agar menjaga kebersihan. Untuk itu kita tengah mengalami musibah ini, agar keimanan kita dilatih oleh Allah, bahkan double melatihnya. Pada kita juga selain menahan hawa nafsu, kita juga menahan diri agar tidak keluar dari rumah, supaya kita tidak terjangkit virus corona ini. Itulah mungkin ulasan dari saya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.